Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sesuai janji eh, saya akan live untuk menjelaskan fundamental dari brand yang saya sudah tulis di IG saya. Purpose, passion, prestasi, reputasi, dan legacy. Apa itu? Nanti pelan-pelan saya bahas. Sementara itu, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Tia. Karena saya yang paling gede. Hari ini ulang tahun tanggal 2 Maret. Semoga sukses dan jangan lupa bahagia bersama keluarga. Hari ini semua timeline penuh dengan berita tentang coronavirus yang sudah terdeteksi 2 orang ada di Depok ya. Ya karena Depok dekat sama Jakarta, jadi orang Jakarta pada panik. Oke. Nggak perlu panik sih sebenarnya. Ya, kita harus waspada aja. Karena penularan corona itu kan bukan dari udara ya. Jadi alhamdulillah kalau misalnya ada penderita yang bersin atau batuk, maka udaranya tidak terkontaminasi. Paling-paling cuma 2,5 meter. Kalau kita jaga jarak, itu nggak sampai. Jadi penularannya memang terjadi karena lendir dari penderita itu mengenai kita. Nah, oleh karena itu, kalau penderita itu bersin kemudian lendirnya jatuh ke meja, konon nih, saya juga nggak tahu pasti, beritanya bisa hidup sampai 3 hari. Mungkin salah ya. Jadi kalau dalam waktu 3 hari kita pegang, maka tangan kita akan terkena virus corona. Kalau kita ucek-ucek mata atau ucek hidung atau tusuk gigi gitu ya, maka itu akan terkena kita. Oleh karena itu sering-seringlah cuci tangan ya. Sering-sering cuci tangan dan persiapan untuk kekuatan kita, ketahanan tubuh kita, perbanyak minum. Ini saya punya produknya i7 dan mengkonsumsi kurkumin. Kurkumin itu ada di jahe, ada di temulawak, dan juga ada di kunyit, dan juga ada di serai. Ini menurut penelitian dari Dr. Nidam yang ada di Universitas Airlangga. Jadi kita nggak perlu panik, nggak perlu borong Indomie. Tadi saya lihat ada yang borong Indomie rebutan, kemudian ada yang borong beras segala macam. Ya tahulah Anda siapa yang panik ya. Itu yang biasa bikin panik orang juga. Baik, jadi kembali kepada masalah brand yang fundamental. Brand itu adalah sesuatu yang sifatnya emosional atau intangible ya. Jadi sifatnya intangible, persepsi atau emosi. Jadi brand adalah persepsi atau emosi. Kalau sudah masuk ke dalam pengertian ini, maka kita sudah bahas tentang brand 2.0 dan brand 3.0 dan juga brand 4.0. Karena brand 1.0 itu
masih bicara sekitar produk, sekitar logo, kemudian sekitar packaging, kemudian sekitar color, corporate color, dan yang lain-lain. Nah, ini yang kita pahami tentang brand, masih banyak yang memahami hanya sampai kepada brand 1.0. Pelajarannya sih mengcover brand positioning, tapi brand positioning kembalinya ke logo lagi. Ini adalah secara fundamental itu memang tidak betul, dan tidak akan bisa memenuhi purpose daripada brand itu, kemudian passion daripada brand itu, prestasi dari brand itu, reputasi dari brand itu, dan apalagi legacy. Ya. Mari kita bahas satu persatu. Ya. Buat para alumni yang masih bingung antara DNA dan core value, nah ini salah satu cara untuk mendeteksi. Ya. Yang pertama, purpose. Purpose itu kalau kita googling, maka artinya adalah tujuan. Jadi ketika Anda membuat produk atau membuat merek, ya, brand, itu harus ditentukan purpose-nya. Tujuannya apa? Tujuan saya bikin brand ini adalah purpose-nya apa? Tujuannya apa? Misalnya purpose-nya adalah memberikan alternatif makanan sehat, misalnya gitu. Itu tujuannya. Nah, tujuan ini bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Kalau kita bicara brand, maka purpose itu berumur panjang sampai kepada legacy atau warisan. Jadi purpose ini harus disampaikan kepada maaf ada gangguan telepon. Jadi purpose ini harus mencapai kepada tujuan. Tujuan akhirnya itu adalah legacy. Jadi legacy itu warisan, ya. Jadi tujuannya apa sih yang Anda mau wariskan kepada anak cucu atau kepada masyarakat dunia ini, kehadiran Anda atau kehadiran produk Anda di dunia ini. Nah, contohnya Kodak. Kodak itu tidak pernah menyatakan purpose-nya itu jualan film atau jualan kamera, itu enggak. Kodak itu menyatakan bahwa purpose-nya itu adalah menjual memori. Jadi legacy yang ditinggalkan oleh orang-orang yang menggunakan Kodak itu adalah memori. Ya. Karena betul akhirnya sebuah kehidupan itu ujung-ujungnya ya memori, cerita. Tidak ada lagi warisan yang lain. Kalau misalnya ada warisan berupa benda, misalnya ada warisan rumahnya, warisan mobilnya, atau warisan pakaiannya, itu adalah merupakan tanda atas adanya sebuah memori. Misalnya Bung Karno ketika membacakan proklamasi itu ada di rumah Menteng nomor sekian. Ya. Maka rumah itu akan menjadi legacy, tanda atas sebuah legacy, yaitu proklamasi. Jadi purpose dan yang akan diwariskan ini sebaiknya itu sejalan. Jadi merupakan tujuan itu ya akhirnya adalah legacy. Nah, bisa jadi purpose-nya itu jangka pendek, bisa juga terjadi seperti itu, sehingga tidak mencapai sampai kepada legacy, tidak
sampai kepada warisan gitu ya, atau diwariskan. Nah, seperti Kodak sendiri, purpose-nya adalah memori, DNA-nya adalah memori, tapi produknya sendiri sudah nggak ada di pasar. Ya. Jadi produknya sudah discontinue karena didisrupt oleh hadirnya kamera digital. Namun demikian, dia tetap menjadi legacy, ya. Tetap menjadi legacy karena Kodak itu nggak bisa dihapus dari ingatan kita. Itu akan menjadi legacy, ya, menjadi memori sendiri. Bagaimana dengan iPhone? Ya? iPhone itu Steve Jobs mengatakan bahwa awalnya itu purpose-nya itu membuat produk komputer, sama seperti Dell, sama seperti HP dan segala macam, Hewlett Packard, sama seperti Fujitsu dan segala macam. Kemudian purpose ini dirubah di tengah jalan, dan dia campaign dengan campaignnya itu think different. Mengapa campaignnya dirubah? Karena purpose-nya dirubah. Kalau tadinya purpose-nya membuat komputer, kemudian Steve Jobs mengatakan, kita tidak membuat komputer. Kita membuat alat yang akan dipakai oleh orang-orang yang berpikir untuk mengubah dunia. Berpikir untuk mengubah dunia. Artinya, cara berpikirnya beda. Tidak seperti mereka-mereka yang berpikir cuma sekedar cari makan gitu, enggak. Jadi atau cuma bikin bisnis, enggak. Jadi Apple itu bukan alat untuk bisnis. Apple itu purpose-nya adalah alat untuk orang-orang yang punya pikiran mengubah dunia. Jadi orang-orang yang think different. Makanya kemudian dijadikanlah itu sebagai tagline yang kebetulan juga DNA-nya. Jadi sejak saat itu Apple sudah tidak lagi fokus kepada teknis ya, tapi mereka teknologinya itu berpikir teknologinya itu diarahkan kepada, difokuskan pada mereka-mereka yang ingin mengubah dunia. Ya. Jadi betul, ini baru ngebahas soal apa namanya, purpose ya. Meskipun ya, selamat datang Mas Jagoan Branding, Mas Romi, apa kabar? Salam buat ayah, salam buat bapak. Jadi ingat ya, jadi tentukanlah purpose dari brand Anda. Ya. Oh tapi produknya sudah lama Pak, sudah 10 tahun di pasar. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ya, seperti Indomie itu sudah lama di pasar. Pada waktu saya tangani, baru kemudian saya bahas sama Bu Eva, ini purpose-nya harus jelas nih Bu, gitu ya, supaya itu kita bisa menentukan DNA-nya. Waktu itu saya kebetulan megang empatnya ya. Ya Indomie, ya kemudian Sarimi, Supermi juga, dan Pokmi juga. Masing-masing kita buatin purpose yang berbeda, meskipun bentuknya sama ya. Pada waktu itu Indomie purpose-nya adalah Indonesiana. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipegang purpose itu. Jadi Indomie hanya menyajikan bumbunya itu rasa-rasa untuk selera Indonesia. Makanya kita sebutnya, saya sebutnya adalah Indonesiana.
Tom Yum nggak boleh masuk ke Indomie karena Indonesiana. Atau misalnya apa ya, sukiyaki ya nggak boleh masuk karena itu adalah eh, Indonesiana. Itu purpose-nya yang lalu kita jadikan DNA, sehingga core value-nya, penawarannya yang paling utama dari Indonesia itu, Indonesiana, itu adalah bumbu-bumbu yang um, terkait dengan indigenous Indonesia atau warisan budaya Indonesia. Ya nggak persis banget sih, karena uh, memang korporat bukan pewaris daripada kebijakan lokal ya, atau kearifan lokal. Ya. Nah ini yang teman-teman harus sadari. Wah itu kan produk, tapi gimana dengan jasa gitu atau personal brand? Ya personal brand apa namanya? Contohnya saya lah ya. Saya ini dari awal purpose saya memang mau jadi praktisi karena saya diberi bakat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menggambar. Dan diperlukan seorang guru spiritual untuk beritahu saya bahwa itu adalah sebuah modal untuk menjalani kehidupan saya. Beliau simple, nanyanya begini, waktu saya lulus SMA, ditanya, kamu mau kuliah kemana? Saya bilang saya mau kuliah ke elektro, harus besar. Gitu. Karena pada tahun 68 ketika saya lulus SMA tahun 67 itu sedang marak-maraknya pembangunan berupa fisik ya, pabrik-pabrik dan segala macam. Sehingga setiap pabrik pasti memerlukan insinyur elektro arus besar. Nah, lalu beliau nanya simple. Terus kalau kamu kerja terus capek, zaman itu belum ada kata stres ya. Kalau kemudian capek, terus kemudian atau stres, kamu ngapain? Saya bilang ya saya melakukan hobi saya. Gitu. Hobinya apa? Hobinya gambar. Memang saya pada saat itu memang hobinya melukis ya. Beberapa lukisan saya karena saya tinggal di kompleks internasional dibeli sama orang-orang Amerika, orang Eropa untuk dibawa ke luar negeri. Kenapa? Bukan karena bagus, karena unik ya. Yang saya gambar apa sih? Yang saya gambar itu, kalau menurut saya jadinya poster karena nggak tahu kenapa dari dulu saya emang sentuhannya komersial. Jadi saya gambar roman, terus kemudian saya paling suka tuh gambar Bali Sugriwo, kemudian saya gambar apa lagi ya? Macam-macam. Saya sudah lupa, sudah lama banget. Nah, jadi kamu kalau melakukan hobi kamu nggak stres? Enggak. Lalu beliau bilang begini, ini jadi kuncian nih. Saya jadi apa namanya, nggak berkutik gara-gara beliau mengatakan begini. Kalau gitu pertanyaan saya, kenapa kamu tidak jadikan hobi kamu itu kerjaan kamu? Sehingga kalau kamu kerja kan nggak stres orang ngerjain hobi. Waduh, bener juga ya. Kalau saya gambar, saya tuh nggak kenal waktu gitu ya. Kalau saya melukis nggak kenal waktu, sehingga kemudian beliau mengatakan bahwa menggambar itu nggak cuma pensil dengan kertas, nggak cuma cat dengan kanvas, tapi juga menggambar itu nanti akan melibatkan listrik. Menggambar dengan kata-kata. Kalau sekarang mungkin dikenal sebagai copywriting kali ya. Kemudian menggambar dengan uh, cahaya. Mungkin
fotografi itu menggambarkan saya. Saya baru tahu kemudian setelah saya melakukannya bertahun-tahun. Jadi saya tidak berani membantah, namanya guru spiritual nanti. Beliau bisa melihat masa depan saya, sementara saya cuma bisa melihat sampai ke ujung tembok. Akhirnya masuklah saya ke dunia praktisi gambar. Jadi ya itu tadi, purpose pertamanya saya mau gambar aja gitu. Belakangan baru kemudian saya rubah purpose-nya. Saya menjadi praktisi, bukan hanya mempraktekkan untuk diri sendiri, ya karena itu terlalu sempit ya. Kalau ada yang mengatakan begitu, malah ada yang ngatain saya kalau ngapain bikin personal brand butuh waktu 50 tahun. Nah, saya nggak butuh waktu 50 tahun untuk bikin personal brand untuk diri saya ya. Untuk orang lain aja personal brand saya bikinnya cuma 6 bulan gitu. Jadi saya nggak cuma praktisi untuk mempraktekkan ilmu untuk diri saya sendiri, enggak loh. Saya juga membantu orang-orang yang butuh untuk dilakukan branding. Nah, jadi purpose-nya jelas, purpose saya adalah praktisi. Nah, core value-nya apa? Core value-nya adalah brand. Ya. Jadi saya ini praktisi brand. Ya, praktisi brand, core value-nya adalah brand dan pengalaman 50 tahun. Itu adalah penawaran dari saya gitu. Jadi kalau Anda menyuruh saya bikin slogan, itu artinya satu kalimat itu adalah tumpukan dari pengalaman 50 tahun. Ya. Tentunya beda dengan tumpukan pengalaman yang baru 1 tahun atau 2 tahun ya. Atau yang mengklaim 18 tahun gitu. 18 tahun bikin brand tapi sebenarnya bikin logo, ya tentunya beda dengan brand yang dimaksud pertama adalah emosi atau memori yang di-maintain oleh orang lain. Nah, nanti ini masuk ke brand 4.0.